Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayani dengan NIM 86019604. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung, program studi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang uji makanan, yaitu uji lemak. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum uji lemak kali ini adalah ada beberapa bahan makanan yang perlu disiapkan. Di sini saya menyiapkan kacang tanah, singkong, biji jagung, pepaya, kemiri, wortel, seledri, air, santan, minyak goreng, susu, serta margarin. Untuk bahan lainnya di sini ada lilin, kayu api, 2 buah pipet, kemudian 12 kertas sampul ukuran 10x10 yang sudah diberi nama, dan yang terakhir ada senter. Berikut langkah-langkah kerja untuk melakukan praktikum uji makanan, yaitu khususnya uji lemak. Untuk yang pertama, saya akan mengambil kertas sampul dengan tulisan minyak goreng dan juga air. Lalu saya akan mengambil pipet dan menuangkan air pada kertas yang bertuliskan air. Saya akan menuangkan 1 tetes saja. Kemudian saya ambil pipet yang berbeda dan mengambil minyak goreng untuk meneteskan kepada sampul yang bertuliskan minyak goreng 1 tetes saja. Kemudian saya akan menunggu selama 10 menit. Sambil menunggu, saya akan melakukan praktikum yang lain. Selanjutnya saya akan menyiapkan 10 kertas sampul lainnya. Di sini juga saya sudah menuliskan nama dari bahan-bahan makanan yang mau diujikan. Lalu saya akan mengoleskan masing-masing pada bahan makanan di setiap kertas sampul ini. Untuk yang pertama adalah bahan makanan kemiri. Saya haluskan kemiri, kemudian saya ulaskan kemiri yang sudah dihaluskan kepada kertas sampul yang sudah diberi nama kemiri. Untuk bahan selanjutnya adalah bahan makanan margarin. Langkah pertama, saya akan melelehkan terlebih dahulu margarinnya menggunakan lilin. Margarin sudah mulai meleleh. Saya akan mengambilnya menggunakan pipet sedikit saja. Terus saya akan teteskan ke dalam kertas yang bertuliskan margarin. 1 tetes saja. Kemudian bahan makanan selanjutnya adalah seledri. Saya akan usapkan daun seledri pada kertas sampul yang bertuliskan seledri. Kemudian lakukan percobaan pada bahan makanan yang lain, pada wortel, biji jagung, pada kacang merah atau kacang tanah, singkong, pepaya, susu, dan juga santan. Semua bahan makanan sudah saya tetes dan juga usapkan pada kertas sampul. Saya akan menunggunya selama 10 menit. Setelah menunggu 10 menit, maka berikutnya adalah mengecek kandungan lemak
menggunakan senter. Bahan pertama yang akan saya cek adalah air. Saya akan sinari menggunakan senter. Kertas sampul yang ditetesi oleh air tidak menunjukkan adanya kandungan lemak atau tidak ada bercak. Jadi artinya air tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya, saya akan mengecek kandungan lemak pada minyak goreng. Di sini, saat saya sinari kertas sampul menggunakan senter, minyak goreng terlihat ada lubang atau bekas minyak yang berbentuk lingkaran. Hal ini membuktikan bahwa minyak goreng mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang akan saya cek di sini adalah kemiri. Saya akan sinari kertas sampul yang diusap kemiri menggunakan senter. Ternyata setelah disinari oleh senter, di sini terlihat ada bercak atau bekas dari minyak. Ini membuktikan bahwa kemiri mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya saya akan cek seledri. Setelah saya sinari kertas sampul yang telah diolesi seledri, ternyata seledri tidak meninggalkan bercak. Ini artinya bahwa seledri tidak mengandung lemak. Saya akan cek di sini adalah biji jagung kering. Setelah saya sinari oleh senter, ternyata di kertas sampul tidak ada berkas atau bercak bekas minyak. Ini artinya bahwa biji jagung tidak mengandung lemak. Bahan makanan selanjutnya yang akan saya cek adalah margarin. Setelah saya sinari oleh senter, ternyata kertas sampul yang diolesi oleh margarin meninggalkan bercak atau minyak. Ini menandakan bahwa margarin mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan cek wortel. Kertas sampul yang setelah diolesi oleh wortel, setelah disinari oleh sinar senter, ternyata tidak meninggalkan bercak. Ini artinya bahwa wortel tidak mengandung lemak. Selanjutnya, yang akan saya cek di sini adalah susu. Pada susu ternyata ada sedikit lubang atau bercak yang ditinggalkan. Artinya susu di sini mengandung lemak. Selanjutnya yang akan saya cek adalah pepaya. Setelah kertas sampul disinari oleh senter, ternyata pada kertas sampul yang sudah diolesi pepaya tidak meninggalkan bercak atau berkas minyak. Ini artinya bahwa pepaya tidak mengandung lemak. Untuk bahan selanjutnya yang akan saya cek adalah singkong. Setelah disinari oleh senter, ternyata pada kertas sampul tidak meninggalkan bercak atau berkas. Ini artinya bahwa singkong tidak mengandung lemak. Baik, bahan berikutnya yang akan saya cek adalah kacang tanah. Pada kacang tanah, setelah saya sinari oleh senter, ternyata pada kertas sampul yang bertuliskan kacang tanah, ini meninggalkan berkas atau noda bekas minyak. Ini menandakan bahwa kacang tanah mengandung lemak. Selanjutnya, saya akan cek santan. Kertas sampul yang bertuliskan santan ternyata meninggalkan noda atau berkas minyak. Ini artinya bahwa santan mengandung lemak. Setelah seluruh bahan makanan saya cek kandungan lemaknya, saya akan mengelompokkannya menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama kelompok bahan makanan yang mengandung lemak, dan kelompok selanjutnya adalah kelompok bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Baik, untuk kelompok yang pertama, bahan makanan yang mengandung lemak di sini ada margarin, kacang tanah, kemiri, minyak goreng, santan, dan susu.
Kemudian untuk kelompok 2, bahan makanan yang tidak mengandung lemak, di sini ada air, pepaya, singkong, biji jagung, seledri, dan wortel.